لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدهر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Pemirsa Kifah Channel yang dirahmati Allah, kembali lagi kita melaksanakan Kifah Talk Show. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat tema yaitu wajib menolong Muslim Rohingya. Kembali Indonesia didatangi pengungsi Muslim Rohingya. Ada 300-an warga Rohingya berlabuh lagi di Aceh. Selama ini Indonesia memang menjadi tujuan para pengungsi untuk suaka. Hingga saat ini 1.648 warga Rohingya berada di 8 penampungan di Aceh. Namun kedatangan pengungsi Rohingya kali ini disambut dengan sejumlah penolakan. Di media sosial bertebaran seruan agar warga dan pemerintah Indonesia menolak mereka. Beragam alasan dikemukakan oleh sejumlah akun media sosial, mulai dari alasan kecewa atas sikap buruk pengungsi Rohingya terhadap warga setempat, sampai isu akan terjadinya penguasaan lahan oleh mereka seperti yang dilakukan oleh Zionis Yahudi terhadap tanah Palestina. Terkait fakta tadi, alhamdulillah sudah hadir bersama kita Ustadz Syarifuddin Caniago selaku narasumber yang akan kita tanyai masalah tersebut. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kemudian ada muncul 3 pertanyaan Ustadz. Yang pertama, siapa sih Muslim Rohingya dan kenapa mereka mengungsi meninggalkan negerinya dan pergi ke negara lain? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da. Ya, ini kita mengupas tentang yang sedang banyak dibicarakan orang ya, saat ini, yaitu tentang Muslim Rohingya yang pengungsinya itu datang di Aceh. Ya. Tadi sudah sampaikan faktanya. Kalau kita melihat siapa sih sebenarnya Muslim Rohingya itu dia kalau kita melihat dari postur tubuh mereka, kita lihat itu kan di TV dia apa terlihat mereka itu postur tubuh mereka itu mereka adalah bagian dari etnis, salah satu etnis dari orang-orang di Asia Selatan. Yang kita kenal Asia Selatan itu India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka. Ya. Jadi itu mereka masih bagian dari itu. Sehingga kemudian wilayah itulah yang menjadi tempat mereka. Ya. Dan kemudian ini orang-orang Rohingya itu mereka menempati pinggiran pantai, ya, pinggiran pantai di dulunya. Ya. Jadi dia itu di kira-kira abad ke-8, ke-9 Masehi itu para dai yang merupakan pedagang-pedagang dari kekhalifahan, ya, waktu itu sudah kekhalifahan Umayyah itu kan, mereka datang naik perahu kapal mereka berlayar sampailah ke wilayah dari orang Rohingya ini yang dikenal wilayahnya dia Rakhine, ya, Rakhine. Kemudian itu dia wilayah itu sebenarnya dia wilayah yang tidak ada waktu itu tidak ada akses menuju wilayah yang dikuasai yang banyak orang Buddha itu kan, orang Buddha yang di sana itu terpisah itu waktu itu terpisah mereka. Kemudian mereka itu diislamkan, masuk Islam mereka, sehingga mereka akhirnya membuat di sana itu kesultanan, ya, kesultanan.
Arakan ya, namanya Kesultanan Arakan ya. Jadi itu dia apa mereka. Jadi mereka itu di situ adalah apa namanya penghuni sah, ya? Penghuni sah ya. Tidak pendatang mereka di situ. Ya, mereka di situ Arakan dan mereka itu menyambung itu dengan Bangladesh ya, nyambung dengan Bangladesh ya. Makanya kalau kita lihat profil mereka itu mirip ya dengan orang Bangladesh, orang India, Sri Lanka dan sebagainya. Jadi ini yang paling penting kita sampaikan di sini bahwa mereka ini bukan penduduk pendatang ya. Dan itu bukan wilayahnya orang Buddha ya. Mereka tidak pernah di situ. Kalau umpamanya di Indonesia dulu kan, Indonesia ini pernah menjadi wilayahnya kerajaan-kerajaan Buddha gitu kan, awal gitu sebelum Islam datang. Kalau ini enggak. Kalau mereka di ini sama sekali dari awal udah mereka di situ. Tidak ada mereka itu masuk ke sana itu menjadi Muslim dari awalnya agama Buddha bukan ya. Itu. Tapi kemudian setelah Perang Dunia Kedua kemudian Myanmar itu diberikan ini apa namanya mendapatkan kemerdekaan dari penjajahan Inggris. Itu kemudian pemerintah Myanmar itu menetapkan wilayah Rakhine ini sebagai masuk wilayah mereka. Disitulah menjadi masalah kembali mulai terjadi ya. Dan ketika mereka memasukkan itu menjadi wilayah mereka, di situ apa namanya mereka itu punya ini karena kuatnya di situ dia pengaruh dari para petinggi-petinggi Buddha ya, para biksu itu. Kemudian pemahaman mereka itu akhirnya masuk ya kepada pemerintahannya. Nah, di mana mereka itu seperti yang disebut oleh biksu besar itu namanya lupa saya biksu besarnya. Nah, itu kan disebutnya itu sampai Indonesia pun disebutnya itu ingin mereka rebut kembali karena Indonesia itu mereka rasa itu adalah dulunya wilayah dari orang-orang Buddha ya. Nah, sehingga kemudian ketika mereka melihat Indonesia itu akhirnya dia berubah menjadi menjadi mayoritas Muslim, muncullah ketakutan mereka melihat kelompok Rakhine ini, ya, kelompok Rohingya ini yang ada di wilayah mereka, ya. Padahal itu sebenarnya tinggal mereka apa aja kan, tinggal mereka keluarkan aja itu dari wilayah mereka, udah selesai kan. Nah, sehingga mereka mengurusi wilayah-wilayah yang orang Buddha, ya. Nah, tapi mereka masukkan itu menjadi wilayah mereka, kemudian mereka keberatan dengan orang-orang yang ada di dalamnya itu ya, yang Muslim itu ya. Artinya disitulah kemudian muncullah kejeliman-kejeliman, upayanya itu upaya untuk mengusir ya, mengusir Muslim Rohingya itu dari tempatnya itu, karena kekhawatiran mereka itu ya, mereka tidak boleh ada apa namanya penguasaan wilayah oleh orang-orang yang bukan bukan Buddha. Dan kemudian kalau kita lihat di sejarah ya, sejarah umpamanya sejarah tentang siapa negara pertama di Asia Tenggara itu yang mengakui Israel. Ternyata yang pertama negara di Asia Tenggara yang mengakui Israel adalah Myanmar. Dan sampai sekarang itu mereka sangat dekat sekali ya. Mereka sangat dekat sekali. Jadi ini tidak bisa kita pisahkan dengan ini ya, dengan apa namanya politik Israel untuk mengusir Palestina dengan politik mereka mengusir Muslim Rohingya itu ya. Karena kalau kita lihat di peta itu agak mirip ya. Muslim di Gaza itu pun pinggir laut mereka itu. Muslim apa ini di pinggir laut ya. Mereka ingin hilangkan itu semuanya. Nah, sehingga itu kemudian ada yang pernah saya baca itu pelatihan militer dan strategi militer dari Myanmar itu oleh Israel ya. Nah, sehingga bisa kita melihat di sini ada kesamaan pola dari Israel itu dengan Myanmar dalam menghadapi kaum Muslim, yaitu mengusir, membunuhi dan segala macamnya itu ya. itu dia ya, kalau dia kita lihat dari siapa sih benarnya Muslim Rohingya itu. Jadi mereka itu adalah penduduk resmi ya, di sana ya, mulai dari dulu ya. Sebelum tidak ada urusan dengan Buddha dan segala macam, mereka sudah di sana dari awal ya. Karena mereka merupakan etnis dari wilayah Asia Selatan itu ya. Nah, itu tadi India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh, itu semuanya. Nah,
Kenapa bahasanya tidak serupa dengan bahasa India? Di India itu sangat banyak sekali bahasa. Sama dengan kita di Indonesia gitu kan. Nah, umpamanya itu suku Batak umpamanya di sana gitu kan. Ya itu. Mungkin dia modelnya begitu ya. Sehingga bahasanya nggak sama dengan bahasa Melayu, dengan bahasa Jawa gitu nggak sama ya. Nah, itu. Nah, itulah kemudian terjadilah kejoliman sampai mereka itu yang paling parah itu mereka itu tidak diakui sebagai warga negara ya. Dan tidak ada dikasih KTP, nggak ada itu. Dan karena tidak diakui sebagai warga negara, mereka itu tidak mendapatkan apa namanya, tidak diuruslah orang negara, dibiarkanlah mereka itu tidak dikasih ini dan dikasih ini dan segala macamnya ya. Nah, itulah kemudian akhirnya membuat mereka itu ya bagaimana ya, untuk menyelamatkan dirinya, akhirnya mereka mencari jalan untuk apa namanya, meninggalkan tempat ya, meninggalkan tempat. Karena sebagian besar mereka pergi ke Bangladesh ya. Dan parahnya lagi kita tahu Bangladesh itulah negara yang tingkat kemiskinannya sangat luar biasa ya. Sehingga tentunya mereka nggak mampu untuk mengurusi ini, pengungsi ini kan, nggak mampu mereka. Dan makanya di situ di apa namanya, di pemukiman pengungsi di Bangladesh itu ya itu sangat ini ya, sangat menyedihkan kondisi mereka di sana. Sehingga kemudian muncullah apa, mereka mungkin mencari tempat lain ya, mencari tempat lain. Nah, pergilah mereka ke Malaysia. Malaysia pun sudah banyak sekarang itu pengungsi itu, dan ke Indonesia ya. Nah, kenapa ke Aceh? Karena itulah yang paling dekat ya. Pas langsung itu mereka berlayar sana ke selatan, mereka udah ketemu Aceh langsung itu. Itulah yang menyebabkan mereka itu akhirnya terpaksa ya untuk meninggalkan apa namanya, tempatnya dan mengungsi ke negara lain. Dan tentunya ketika mereka mengungsi ke negara lain karena mereka Muslim itu, mereka akan apa namanya, lebih cenderung untuk mengungsi ke apa, wilayah yang di situ itu orang Muslim. Ya. Nah, karena mereka rasa di sana mereka akan apa namanya, disambut karena sama-sama Muslim. Nah, itu mungkin yang di sini ya, tentang siapa Rohingya-nya itu. Kemudian ada lagi pertanyaan, Ustaz. Jadi bagaimana seharusnya sikap kita sebagai seorang Muslim terhadap Muslim Rohingya? Karena ini yang tadi ditanya adalah tentang sikap kita sebagai seorang Muslim ya. Mungkin ini kita apa namanya, sisihkanlah dulu sikap kita sebagai seorang manusia, itu kan. Di sisi dari perikemanusiaan, kita langsung aja sebagai seorang Muslim. Karena itu yang akan kita bahas di sini ya. Jadi di apa namanya, di banyak itu di dalam apakah itu dari Al-Quran atau apakah ada hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa ya Muslim itu dengan sesama Muslim lain itu harus saling membantu ya, saling menolong ya. Kalau ada yang kesulitan, kita akan, Muslim yang lain punya kewajiban untuk menolongnya ya. Nah, ada hadis Rasulullah itu yang bunyinya al-muslimu akhul muslimi ya, seorang Muslim itu saudaranya Muslim yang lain. La yazlimuhu wala yuslimuhu ya. Mereka itu tidak akan menjolimi Muslim yang lain itu, dan tidak akan membiarkan Muslim yang lain itu dijolimi. Ya. Nah itu ya. Jadi di situ disebutkan itu mangkana fi hajatil akhi ya. Siapa saja yang kemudian dia membantu keperluan-keperluan dari saudaranya tadi, Muslim tadi, wa kana Allahu fi hajatihi ya, maka Allah akan meringankan, akan membantu dia yang sudah membantu tadi. Ya, itu ya. Jadi di situ dia terlihat bahwa itu menjadi kewajiban bagi seluruh kaum Muslim untuk membantu ya. Nah, kalau kita melihat dari sisi apa namanya, bagaimana harusnya sikap kita sebagai kaum Muslim. Kemudian di apa namanya, di hadis lain Rasulullah mengatakan itu dia masalul mukminina ya, pemisalan orang Muslim itu ya, fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atu fihim ya, dalam keadaan mereka saling menyayangi, saling membantu itu kan. Masalul jasad, sama umpamakan aja lah dengan tubuh gitu kan. Nah, tubuhnya. Jadi kalau tubuh itu kan disebutkan di situ ijastaka minhu udun
ya. Jika ada di situ satu bagian dari tubuh itu yang merasa sakit, ya, tada alahu gitu, muncullah kepada seluruh tubuh itu sairul jasadi bisahari wal humma, ya. Maka seluruh tubuh kita itu akan bisahari itu dia tidak bisa tidur, ya. Terjaga, dia tidak bisa tidur, ya. Baru kemudian humma itu dia merasa panas demam, ya. Padahal kadang-kadang itu cuma tertusuk duri di sini di jari kita, tapi seluruh tubuh kita itu apalagi sakit gigi, ya. Nggak bisa tidur, ya, dan badannya panas dan segala macamnya itu. Harusnya demikian ya kaum muslim itu, ya. Jadi dari situ terlihat ini seruan-seruan yang ini ya, yang tegas, agar kita tidak membiarkan, ya. Nah, kalau umpamanya tidak bisa menolong mereka ke tempat mereka, mereka sudah datang ke tempat kita, ya udah tolonglah gitu. Ya tolonglah gitu kan. Nah, tolonglah mereka itu kalau sudah ke tempat kita, ya. Nah, jadi banyak lagi sebenarnya itu dia dari dalam ajaran Islam tentang bagaimana kita harus menyikapi saudara kita yang sedang dalam kesulitan. Nah, itu mungkin untuk yang kedua. Jadi Ustaz, sama muslim itu nggak boleh Ustaz? Harus saling tolong menolong ya Ustaz, ya? Iya. Nah, itu dia. Terus ada lagi pertanyaan Ustaz. Apa sih penyebab tidak cuma di Rohingya ya, tapi di banyak tempat lain kaum muslim itu terpaksa mengungsi meninggalkan negerinya. Kemudian apa sih solusinya agar peristiwa seperti ini tidak terjadi lagi? Jadi itu ya. Jadi kalau penyebab ya mungkin udah berapa kali kita kupas, tapi disampaikan aja lagi di sini. Penyebab utama mereka satu kaum itu dijolimi itu penyebab utamanya karena mereka lemah. Kalau mereka kuat nggak mungkin ada yang berani menjolimi gitu kan. Karena mereka lemah. Jadi itu perkara pertama itu dia kelemahan, ya. Alurnya lemah di kalangan kaum muslim, apakah itu umpamanya kita lihat di Rohingya, di India, Kashmir, ya, di Afghanistan, di Irak, dan banyak lagi Palestina, ya. Semuanya di Cina, di Uighur, ya. Jadi itu kita lihat kondisi-kondisi kaum muslim itu dalam kondisi lemah, ya. Bahkan bisa dibilang sangat lemah, ya, sangat lemah, ya. Sehingga kalau memang dia udah kondisi sangat lemah begitu, ya sasaran empuk bagi orang-orang untuk menindas, segala macam, ya. Dan kemudian bukan dia saja sangat lemah, itu mereka dalam kondisi sangat lemah itu musuh-musuh Islam itu melihat kalau ini kami jolim, kami yang lain itu ternyata diam. Negara-negara lain, kaum muslim yang lain itu ternyata diam. Itu membuat mereka semakin semakin leluasa, ya. Nah, tidak ada rasa takut. Yang lain diam kok, katanya. Makanya dulu dia Perdana Menteri Israel dulu, Golda Meir, ya, perempuan itu Perdana Menterinya. Ketika dia mengadakan itu masih pertama itu serangan pertama ke kaum muslim di Palestina, diarahkannya militernya ke sana menyerang itu. Malamnya itu sesudah terjadi serangan itu nggak bisa dia tidur. Golda Meir itu. Terbayang bagaimana ini kalau umat Islam semuanya ngamuk gitu kan. Sampai pagi dia bangun, nggak ada yang udahlah mainkan gitu kan. Bangun dia paginya ternyata saya lihat tenang-tenang aja. Negara-negara lain tenang-tenang aja gitu ya. Enggak, udah teruskan. Jadi sini faktor utamanya ya. Faktor utamanya itu kelemahan ya. Jadi penyebab kelemahan itu adalah karena tidak menyatunya kita umat Islam ya, tidak menyatunya kita sehingga kita berada dalam bercerai-berai kita dalam istilah itu berbeda pemerintahan ya, berbeda negara dan semuanya negara-negara kecil yang bisa dibilang lemah ya, masih lemah karena banyak itu bukan banyak sekira menurut saya itu hampir semua ya itu justru didominasi oleh kekuatan asing ya. Sehingga mereka itu dia tidak bisa bebas untuk bergerak, apalagi menggerakkan pasukan dan segala macamnya itu. Harus mendapat izin dulu dari negara-negara kuat ya. Yang itu adalah makanya kita lihat itu genosida di Palestina dan juga ini pengusiran dan pembunuhan di Myanmar ini itu nggak pernah itu mendapat hukuman dari PBB ya.
Nggak ada itu mendapat hukuman dari PBB. Ya. Coba kalau umpamanya ada negara muslim seperti dulu Irak menganeksasi Kuwait gitu kan, langsung apa namanya Amerika itu bergerak pasukannya ke sana untuk mengusir pasukan Irak itu kan. Nah ini tidak ada. Ya. Jadi ini melihat bahwa hakikatnya memang dia seluruh pihak lain di luar Islam itu saat ini mereka sama-sama satu punya pemahaman bahwa kaum muslim itu adalah musuh mereka bersama. Ya. Sehingga mereka itu, makanya itu benar itu yang disampaikan Allah dalam Al-Quran itu kan. Lantar doang kal Yahudu walan Nasara ya. Hatta tattabi'a millatahum. Jadi itu. Dan kemudian ya ba'duhum ba'du aulia itu kan. Mereka itu satu sama lain saling menolong itu. Menolong itu untuk memusuhi kaum muslim ya. Nah, sementara kita itu diminta di satu sisi mereka hendak memusuhi kaum muslim, nah, kemudian di satu sisi mereka memaksa seluruh kaum muslim itu tetap berada di dalam negara-negara kecil tadi itu yang bersandarkan kepada nasionalisme. Nah, sehingga tidak punya kekuatan untuk melawan mereka ya. Itu yang kedua, ada sekat nasionalisme itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ya masalah ini sebenarnya kalau kita melihat dari sisi penanganan pengungsi Myanmar ini kan mulai tahun 2012 mereka sudah datang. 2012 atau 2014. Pokoknya udah lama lah ya. 2014 mungkin kalau nggak salah. Mereka sudah mulai datang. Dan sudah hampir 10 tahun. 9 tahun ya. Baru ini ada kejadian yang ribut sekali ini ya. Jadi kalau di sini terlihat memang gara-gara nasionalisme itu ya. Jadi mereka itu walaupun mereka sudah berada di wilayah kita, mereka tetap dianggap bukan warga negara. Ya. Mereka dianggap sebagai pengungsi, sehingga dengan mereka jadi pengungsi itu mereka itu ya kewajiban di situ mereka diberi makan sebagai pengungsi karena mereka bukan warga yang akan menetap. Cuma dalam mereka sementara di sini. Nanti akan dipulangkan lah. Kalau udah pengungsi itu kan demikian, nanti akan kita pulangkan. Walaupun kapan nanti kita nggak tahu gitu kan. Nah, pulangkan. Sehingga dengan demikian mereka itu tidak terurus dari sisi ininya. Umpamanya kalau dia Republik Indonesia itu ketika mereka masuk ke sini langsung mereka dianggap sebagai warga negara ya. Langsung dianggap warga negara, kemudian mereka itu diberi pekerjaan, boleh bekerja sehingga mereka bisa mendapatkan uangnya dan kemudian bisa mereka membeli makanan-makanan bagi mereka dengan uang mereka itu kan. Nah, sehingga dan kemudian dari satu sisi sebenarnya bisa dilakukan oleh pemerintah umpamanya merekrut ya karena mereka muslim. Dan mereka sudah ada yang sampai 8 tahun, itu direkrut lah tokoh-tokohnya dari situ yang kira-kira paham tentang Islam, nah, sehingga dia kemudian diangkat menjadi dai di antara mereka, ya, dan itu yang menjelaskan kepada mereka tentang bagaimana ininya, ya, dan kemudian anak-anaknya itu dikasih pendidikan, masukkan ke pesantren gitu kan, ya, sehingga mereka merasa ya ini rumah kami gitu kan, nah, sehingga kalau memang dia merasa ini rumah kami, ya mereka tidak akan melakukan kerusakan di situ. Makanya kalau kita melihat dari situ, ketika kita melihat faktornya itu adalah tadi faktornya pertama lemahnya kaum muslim yang saat ini dijolimi itu, dan kemudian tidak adanya bantuan dari negeri-negeri muslim lain, ya, disebabkan oleh sekat nasionalisme itu, maka dia solusi untuk ini tidak akan terjadi lagi, kita harus menghilangkan sekat itu. Ya. Selama sekat nasionalisme itu masih ada, ya ini tetap akan begini ya. Secara logika aja kita sudah akan mengatakan, ya tetap akan begini. Tidak akan mungkin berubah ya. Apa yang coba kita pikirkan, apa yang bisa membuat orang-orang musuh-musuh Islam itu tiba-tiba takut untuk menjelimi kita? Kan nggak ada faktor yang bisa membuat mereka takut. Ya. Yang faktor yang ada justru itu menjadi sasaran empuk gitu kan, sasaran empuk yang ini ya udahlah dibunuhin aja nggak ada masalah gitu kan. PBB aja diam, ini diam gitu kan.
nggak bisa ya. Jadi dia harus ini ya, harus itu yang dihilangkan pertama ya. Nah, cara menghilangkannya tentunya kita kaum muslim itu dia harus kembali bersatu ya, bersatu di bawah satu kepemimpinan ya. Karena nasionalisme itu dia hakikatnya adalah banyak kepemimpinan, kan itu dia nasionalisme ya. Yes. Nah, jadi kalau dia hilang menghilangkan nasionalisme itu, maka dia harus kita kembali kepada satu kepemimpinan ya. Itu ada ya. Itu bukan sesuatu yang tidak ada dalam ajaran Islam. Ada dalam Islam dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah ya, yang seharusnya kita teladani, kita ikuti ya contoh-contohnya itu. Nah, sehingga kemudian dengan demikian ini akan bisa teratasi ya. Tidak akan dengan menyatunya kita kaum muslim, maka musuh muslim itu akan tidak sembarangan lagi karena sudah ada kekuatan besar ya. Tidak lemah lagi kondisi kita. Kita bahkan bisa kita menjadi nantinya kekuatan yang paling besar di muka bumi ini ya. Kalau kita bisa bersatu kembali ya. Jadi selama itu tidak ada ya percayalah ini akan terus berlanjut ya. Mungkin nanti akan datang lagi di wilayah lain, di sana, di sini, sana, sini ya. Seperti di Eropa pun ya bagaimana dia Islamofobia itu ya. Sampai kadang-kadang ada muslimah yang jalan di tengah jalan itu dianiaya gitu kan. Tanpa ada sebab gitu kan. Hanya karena kebencian aja gitu kan. Jadi kenapa mereka itu berani? Ada seseorang dia secara individu berani dia memukul seorang muslimah gitu kan. Padahal dia bukan negara, dia sendiri individu dia. Kenapa? Karena dia ini melihat ini lemah, nggak ada penolongnya nih. Saya pukul pun ini nggak bakalan ada yang nolong gitu kan. Nah, itu makanya dia membuat dia berani gitu kan. Jadi itu makanya di dalam kita kan dalam doa kita ada itu disebutkan di situ kita memohon kepada Allah itu waja'alna min ladunka sultanan nasira gitu kan. Nah, berikanlah kepada kami kepemimpinan yang menolong gitu kan. Nah, itu doa ya. Tapi doa itu dia sebenarnya itu kalau di situ ada faktor ikhtiar dulu untuk bisa mewujudkan doa itu, faktor ikhtiar itu harus kita lakukan ya. Jadi kita ikhtiar dulu untuk menunjukkan, untuk membangun kepemimpinan yang menolong itu ya. Baru kemudian Allah membantu kita mewujudkannya ya. Bukan cuman wajah Allah ladunka sultanan nasira, tapi nggak peduli kita gitu. Kita masih memuja-muja nasionalisme ya nggak masalah itu. Kita menganggap Muslim Rohingya itu bukan saudara kita, dia orang asing, penghuni asing yang selama dia di Indonesia itu tetap statusnya akan tidak berubah jadi pengungsi ya. Pengungsi ya. Dia akan pengungsi terus. Tidak berubah menjadi warga negara ya. Jadi saya kira di situ ya, itu yang menjadi titik utama ya dari permasalahan mereka ini. Jadi kalau kita memang ingin menyelesaikan permasalahan mereka itu ya tidak bisa tidak ya. Kita harus sampai ke sana ya. Kalau kita tidak sampai ke sana ya masalah tidak selesai. Nah, apalagi kita umpamanya sini seperti masyarakat Aceh itu kan. Kita tahu masyarakat Aceh itu pun kan sama seperti mayoritas masyarakat Indonesia sekarang itu, mereka kesulitan. Sulit hidup mereka gitu kan. Sementara mereka melihat itu ada pengungsi Rohingya yang dikasih makan gratis tiap hari gitu kan. Sementara mereka susah cari makan gitu kan. Jadi muncullah mungkin rasa kurang adil, rasa iri gitu kan. Yes. Apalagi itu. Jadi kalau saya lihat itu mungkin benar, kalau menurut saya itu mungkin benar ada itu dari pengungsi Rohingya itu yang bersikap kasar atau apa. Tapi menurut saya itu nggak semua itu oknum menurut saya itu. Oknum 1-2 orang kemudian itu di blow up ya, di blow up, diberitakan, diapakan gitu untuk mencitra jelekkan mereka agar ada alasan untuk mengusir mereka dari Indonesia ini ya. Itu masih bisa masih bisa diatasi lah dengan pendekatan-pendekatan ya, dengan ini ya. Saya kira itu mungkin jawaban saya untuk itu. Jadi gitu ya Ustaz ya. Ya. Lemahnya kaum muslim itu karena tidak bersatu dan tidak ada pemimpin yang menyatukan mereka. Ya. Akhirnya mereka tertindas, dibantai, terusir dari negerinya. Itu saya tambahkan sedikit, dia ada lagi Rasulullah itu yang harus kita perhatikan itu kan. Tentang ini ya, tentang nasionalisme. Kalau nasionalisme itu kan dia sebenarnya dia
dalam pandangan Islam itu sudah, apalagi kita membangga-banggakan nasionalisme itu, sudah masuk dia dalam pandangan Islam dengan sebutan asobiyah, ya, asobiyah. Ya. Jadi bagaimana pandangan Islam itu? Rasulullah mengatakan mangkutila tahta royatil ummiyah, gitu kan. Siapa saja yang mereka itu terbunuh untuk mempertahankan bendera buta, ya, royatil ummiyah, bendera buta, ya. Apa yang disebut bendera buta itu? Ya di lanjutnya itu adalah disebutkan Rasulullah itu waya kedobu lil asobiyah, ya. Nah itu dia. Dan mereka itu marahnya karena asobiyah, gitu kan. Nah, jadi tidak marah mereka, umpamanya mereka tidak marah dengan terjadinya pembunuhan di Rohingya, tapi umpamanya ada satu orang Indonesia yang terbunuh, mereka marah, gitu kan. Nah, padahal sama-sama yang terbunuh itu sama-sama kaum muslim umpamanya, ya. Jadi marah mereka karena ini sama bangsa dengan saya, ya. Nah, kemudian dia wayan suruh lil asobiyah. Mereka itu hanya mau menolong dengan dengan standar asobiyah tadi. Nah, mereka hanya mau menolong kalau mereka orang ini adalah suku mereka atau bangsa mereka, ya. Nah, di luar itu mereka tidak peduli. Nah, baru dia yang terakhir dia wayada'u li asobiyah, ya. Mereka itu mendakwahkan, ya, menyerukan manusia untuk berasobiyah. Nah, itu. Maka orang-orang yang demikian ini dia kitlatuhu jahiliyah, kata Rasulullah. Mereka itu matinya seperti mati orang jahiliyah. Ya. Nah, karena itu dia bagian kejahilan itu kan, bagian kejahilan, ya. Islam sudah menyuruhkan bersatu, mereka justru mengambil cara-cara lain yang bukan datangnya dari Islam. Itu mungkin sedikit tambahannya. Alhamdulillah. Jadi seperti itu, ya, sahabat Kifah Channel yang dirahmati Allah. Kita memang betul-betul harus bersatu dan kita butuh pemimpin yang menyatukan kaum muslimin. Baik, kita tutup Kifah Talk Show kita pada siang hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video-video kita agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره